Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dan telah membuka mata kita dengan semangat untuk menyaksikan anugerah Tuhan yang baru bagi setiap kita. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 18 Januari 2024. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20 demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Mensyukuri kemampuan. Saudara-saudaraku, tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan Petrus dan Andreas bahwa mereka suatu waktu akan menjadi orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan. Tak pernah terbayangkan saat mereka sedang berjuang mencari dan menangkap ikan, bekerja keras di dalam laut, di kegelapan malam, bahwa satu waktu mereka akan menjadi orang yang Tuhan akan pakai dalam pengabdiannya untuk bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, mencari ikan dan menangkapnya untuk kebutuhan anggota keluarganya. Pekerjaan yang mereka geluti setiap hari. Namun suatu hari Tuhan Yesus memanggil mereka dari pekerjaan itu. Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi murid-Nya karena Yesus menghargai kemampuan mereka miliki selama ini, yaitu soal menjala ikan. Tuhan tahu jauh ke dalam hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang layak untuk diberi tugas, tanggung jawab, dan mandat. Hanya sekarang Tuhan mengganti objek jalannya dari ikan menjadi manusia. Tuhan pun tidak berusaha mengubah mereka untuk menjadikan orang lain dan memberi pekerjaan yang sama sekali baru yang tak dapat mereka kerjakan, melampaui dari apa yang seharusnya mereka bisa lakukan. Tetapi justru pekerjaan itu menjadi modal dan dasar yang Tuhan pakai untuk menguatkan dan memakai kemampuan mereka untuk perkara-perkara yang lebih besar. Saudara-saudaraku, apa kemampuan yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita? Ternyata ada yang pintar membuat kue, jago menggunting rambut, pintar menjual mobil, cerdas mengajar, ahli menawarkan produk, dapat menjual dengan baik, hebat memasak, mahir pembukuan, rajin menanam di kebun, di sawah, atau apapun yang ia lakukan. Percayalah, Tuhan telah memberi bakat atau kemampuan unik dalam diri setiap kita. Salah kalau ada orang yang mengasihani diri, beranggapan ia tidak punya kemampuan apa-apa. Sebiasa apapun dirinya, minimal pasti ada satu kemampuan yang Tuhan telah taruh. Jangan pernah kita kecil hati atau tidak mensyukuri kemampuan yang kita miliki, karena sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apa yang orang lain dapat lakukan, kemudian kita memaksakan untuk harus bisa lakukan. Kita bukan itu. Ingat, setiap orang sudah diberi jatah atau porsi masing-masing dalam rencana Tuhan yang indah. Daripada sibuk iri melihat kemampuan orang lain, lebih baik kita sibuk mengembangkan diri dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghargai setiap kita dan memberi bakat khusus, maka mari kita hargai kemampuan, bakat, dan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Jangan pernah meremehkan diri, mengecilkan diri, sebab Tuhan sangat menghargai setiap kita. Sampai Ia mau datang ke dalam dunia, bahkan mati menggantikan kita demi memulihkan harga diri kita. Maka belajar untuk taat. Peliharalah hati yang tulus di hadapan Tuhan. Maka Ia akan memakai apa yang ada pada kita untuk hal-hal yang besar dan memberkati hidup kita. Tuhan tak akan mempercayakan pekerjaan besar dalam hidup kita bila kita tidak dapat dipercaya. Maka belajarlah untuk dapat dipercaya. Hargai setiap momen, setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena setiap kisah dalam hidup kita
adalah kisah tentang kita dan Tuhan. Yang Tuhan telah percayakan hal-hal apa yang harus kita kerjakan selama hidup kita di bumi ini. Karena seperti kisah Andreas dan Petrus, ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan dan menyerahkan setiap kemampuan kita kepadanya, Dia akan bertindak menjadikannya untuk perkara-perkara besar yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudara sekalian, tak ada kemampuan yang terlalu kecil untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini untuk firman-Mu dan sabda-Mu yang baru saja kami terima. Terima kasih karena ternyata Tuhan memberikan kami talenta, kemampuan, bakat yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami pakai hidup di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu lemah. Tuhan berikan porsi setiap kami untuk kami dapat kerjakan. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk menggunakannya sebaik mungkin, kemampuan apapun itu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepekaan batin bagi kami untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ada talenta, ada bakat, ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami syukuri, kami berterima kasih, dan kami lakukan dan kami pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kami minimal dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Sertai kami dan tuntunlah kami agar segala sesuatu yang kami lakukan di hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan ingin hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Tuhan berkatilah apa yang terjadi dalam hidup mereka saat-saat ini. Hadirlah ya Tuhan. Mereka yang bersedih dan berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang sakit karena penyakit yang mereka derita, Tuhan sembuhkanlah mereka. Mereka yang sedang berjuang untuk hidup dengan pekerjaan, usaha-usaha mereka, Tuhan tolonglah mereka. Bangkitkanlah kasih di dalam hidup mereka. Kiranya mereka dapat berbuah dan berguna apapun yang dapat dikerjakan di hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menemui jalan buntu, untuk jalan hidup mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan. Dan persoalan-persoalan rumah tangga yang mereka hadapi, hanya Tuhanlah sandaran mereka yang dapat menghibur, memberi jalan yang keluar yang terbaik. Dan kami mau percaya kepadamu bahwa Tuhan tak akan pernah mengizinkan terjadi hal-hal di luar dari batas kemampuan kami untuk menjalani dan menanggulanginya. Hamba-Mu berdoa kepada setiap umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup mereka. Ya Tuhan, tolonglah supaya mereka menemukan Tuhan dan jalan keluar Engkau sediakan di dalam setiap yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.